Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ketua kelasnya siapa? Ayo Bu, Ridwan. Silakan dipimpin doa dulu terlebih dahulu. siapkan doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil Islam dina wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya kalau pada sehat semua. Coba lihat kanan kirinya udah pada bersih belum? Sebelum kita memulai pembelajaran. Udah. Ibu absen terlebih dahulu ya. Rizky Muhammad Ilham hadir. Ridwan Maulana Hadir. Wahyu Dwi Saputra, Hadir. Ahmad Rozak Pratama, Hadir. Wahyu Nur Rahman hadir gak? Enggak tahu. Lah kemana? Oh sakit ya, kita doakan ya semoga Wahyu Nur Rahman cepat sembuh dan besok bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa ya anak-anak. Ya Bu. Ayo yang lainnya coba berdiri terlebih dahulu, kita menyanyikan salah satu lagu wajib yaitu Garuda Pancasila. Coba semuanya berdiri dulu. Kita nyanyi ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Yaudah yang lain duduk lagi. Dengan kita menyanyikan salah satu lagu wajib, berarti kita bisa menanamkan rasa nasionalisme kita terhadap tanah air. Nah, kita sebagai generasi bangsa harus semangat terus dalam belajar. Karena apa? Malas adalah tanda-tanda orang yang bodoh. Untuk itu, agar kita bisa pintar, berarti kita harus semangat dalam belajar. Minggu lalu masih ingat gak kita kemarin belajar apa? Udah pada lupa ya? Jadi minggu kemarin kita belajar tentang tema 2, yaitu tentang kata baku dan kalimat efektif. Nah, sekarang kita melanjutkan dari materi yang kemarin ya, yaitu ada yang tahu kita belajar tema berapa? 2. Salah, hari ini kita akan belajar pada tema 3. Peduli terhadap
Nah, hari ini kita akan belajar pada tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, hewan dan tanaman di sekitar rumahku, yaitu pembelajaran ke-1. Nah, hari ini materi kita yaitu ada membuat daftar pertanyaan, kemudian mengidentifikasi masalah keseimbangan lingkungan, dan mengetahui karakteristik dari pantai, dataran tinggi, juga dataran rendah. Kegiatan kita pada hari ini yaitu ada berlatih, ada mengamati gambar, dan juga mengamati video, dan yang terakhir yaitu berdiskusi. Ya, Bu. Nah, di sini ada yang tahu tidak? Apa sih yang dimaksud dengan wawancara? Wawancara ada yang tahu? Saya, Bu. Apa, Putra? Orang yang suka memberi informasi. Nah, bisa jadi. Ada yang lagi yang tahu? Saya, Bu. Iya, Pak Ridwan? Orang yang suka memberi pertanyaan. Iya, benar. Jadi, wawancara adalah interaksi antara dua orang atau lebih yang berlangsung antara pewawancara dan narasumber. Nah, tujuan dari wawancara adalah untuk memperoleh informasi dari narasumber yang tepat. Orang yang bertanya disebut dengan pewawancara, sedangkan orang yang menjawab disebut dengan narasumber. Nah, untuk kita dapat melakukan wawancara dengan baik, kita perlu yang namanya daftar pertanyaan. Ada yang tahu tidak apa sih yang dimaksud dengan daftar pertanyaan? Belum tahu ya? Belum tahu? Jadi daftar pertanyaan adalah sekelompok pertanyaan yang di dalamnya biasanya diakhiri dengan tanda tanya. Nah, ada 7 tipe pertanyaan yang biasanya digunakan dalam wawancara. Yang pertama itu ada apa. Apa digunakan untuk menanyakan isi atau pokok bahasan. Yang kedua yaitu ada siapa, untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Kemudian yang ketiga ada mengapa, untuk menanyakan sebab atau alasan terjadinya suatu peristiwa. Yang keempat ada di mana, untuk menanyakan tempat di mana peristiwa itu terjadi. Ada kapan. Kapan itu untuk menanyakan waktu berlangsungnya suatu peristiwa. Yang keenam yaitu ada yang namanya bagaimana. Bagaimana digunakan untuk menanyakan suatu proses atau cara. Kemudian yang terakhir yaitu ada yang namanya berapa, untuk menanyakan jumlah, banyak ataupun satuan. Nah, di sini Ibu ada teks menanam padi. Bentar ya, Ibu bagikan. Coba diperhatikan teksnya. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia karena padi dapat menghasilkan apa? Coba dibaca. Iya, menghasilkan beras. Padi dapat tumbuh di daerah yang panas dan curah hujan yang sangat tinggi. Nah, daerah yang biasanya sangat terkenal akan padinya yaitu ada apa aja, coba disebutin. Ada apa? Ya, Jawa Barat yang keras. Terus apa lagi? Jawa Timur. Nah, terus? Jawa Tengah. Nah, terus? Sulawesi Selatan. Ya, satu lagi? Dan Sumatera Utara. Iya. Karawang dan Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Nah, pertumbuhan padi ini dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama
pertama yaitu benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya berkecambah benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah dipindahkan tanam ke sawah, maka biji tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi beberapa pestisida untuk pupuk pada tanaman ini. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari sampai 130 hari. Nah, dari teks ini, ada nggak di antara kalian yang bisa membuat daftar pertanyaan sebelum melakukan wawancara kepada petani? Coba, ada yang bisa nggak? Putra, bisa Putra? Bisa. Apa coba? Berapa tahap proses tumbuhan padi? Iya, ada berapa tahap? Ada 3 tahap? Ada 3 tahap. Kemudian ada lagi yang bisa? Siapa? Rizky bisa nggak Rizky? Enggak, Bu. Nggak bisa? Oh, belum bisa ya. Coba Ridwan. Mengapa tanaman padi sangat penting bagi masyarakat Indonesia? Nah, jawabannya yaitu sangat penting karena sebagian masyarakat Indonesia makanan pokoknya yaitu menggunakan beras. Beras berasal dari padi. Coba Ahmad, bisa nggak Ahmad? Apa Ahmad? Di mana padi dapat tumbuh dengan subur? Nah, padi dapat tumbuh dengan subur di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Nah, daftar pertanyaan yang seperti itu dapat digunakan untuk melakukan wawancara kepada petani. Nah, di sini Ibu ada teks, silahkan anak-anak membuat contoh daftar pertanyaan ya. Nanti yang Ibu panggil silahkan ke depan untuk mempresentasikan hasilnya ya. Ini tentang bagaimana jagung berkembang biak. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Bagaimana? Udah selesai atau belum anak-anak? Sudah, Bu. Coba Ridwan maju ke depan, presentasikan hasilnya. Baik, Bu. Yang keras. Dapat pertanyaan jagung. 1. Siapa yang bisa menanam jagung? Ya benar, itu termasuk salah satu pertanyaan ya anak-anak. Lagi. 2. Di mana jagung ditanam oleh petani? Ya lanjut. 3. Bagaimana cara menanam jagung? 4. Berapa lama jagung dipanen oleh petani? 5. Bagaimana ciri-ciri jagung yang siap panen? Nah, di sini masih ada yang bingung nggak? Apa sih? Bagaimana caranya membuat daftar pertanyaan sebelum melakukan wawancara? Udah pada paham belum? Udah, Bu. Nah, udah pada paham ya? Kita lanjut ke materi selanjutnya. Di sini ada yang tahu tidak apa sih yang dimaksud dengan keseimbangan lingkungan? Belum tahu, Bu. Belum tahu. Jadi, keseimbangan lingkungan adalah kondisi di mana interaksi antara komponen pendukung ekosistem yang berlangsung secara harmonis. Nah, keseimbangan lingkungan ini dapat menyebabkan beberapa masalah ataupun perubahan karena 2 faktor. Yang pertama itu ada faktor alam. Ada yang tahu contohnya? Contohnya itu kayak tanah longsor. Terus apa lagi? Angin puting beliung. Habis itu ada gempa. Nah, itu termasuk dari faktor alam. Nah, sedangkan ada juga dari faktor manusia. Contohnya itu
kegiatan membuang sampah sembarangan. Karena apa? Karena membuang sampah sembarangan dapat mengakibatkan banjir. Pintar. Nah, di sini Ibu ada sebuah video. Silahkan diamati. Nanti Ibu tugaskan anak-anak untuk mengidentifikasi apa aja sih kegiatan manusia yang dapat menyebabkan masalah keseimbangan lingkungan. Coba ya diperhatikan anak-anak. Sangat besar. Beberapa contoh dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, penebangan dan pembakaran hutan. Coba diamati ya. Kedua, perburuan hewan, Ini yang kedua ada perburuan hewan. baik hewan darat maupun hewan laut. Ketiga, kegiatan pertanian. Nah, yang ketiga ini ada kegiatan pertanian. Keempat, pembuangan limbah. Yang keempat ada pembuangan limbah. Dan kelima, pencemaran lingkungan. Yang kelima ada pencemaran lingkungan. Bumi adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dipercayakan kepada makhluknya. Di tangan manusia, bumi bisa hancur. Di tangan manusia pun bumi bisa seimbang. Oleh karena itu, kita harus menjaga kepercayaan Allah untuk merawat bumi kita agar lingkungan tetap seimbang. Nah, dari video tadi Ibu meminta anak-anak untuk memberikan contoh kegiatan manusia yang menyebabkan masalah keseimbangan lingkungan di buku ya anak-anak. Yang udah selesai nanti boleh dipresentasikan ke depan. Silakan dikerjakan anak-anak. Baik, Bu. Bagaimana anak-anak? Udah selesai semua atau belum? Ya, Bu. Coba siapa di sini yang mau maju? Ayo, Bu. Coba Ridwan maju. Coba presentasiin hasilnya yang keras ya. Ya, Bu. Contoh kegiatan manusia dalam keseimbangan lingkungan. Yang pertama ada apa? Penebangan hutan sembarangan. Cara melestarikan menggunakan tembak, bilik, dan menanam pohon kembali. Ya benar. Yang kedua? Perburuan liar. Tidak berburu dengan menggunakan bom, jerak listrik, ataupun racun. Udah. Udah, Bu. Silakan duduk. Gimana? Udah pada paham belum anak-anak? Udah, Bu. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya ya anak-anak. Nah, di sini ada yang tahu tidak apa gambar dari ketiga ini? Ada yang tahu nggak? Gambar pertamanya ada gambar apa? Kapal. Biasanya yang identik kapal sama nelayan tuh di mana? Laut. Laut tuh bisa jadi pantai ya Nana ya. Yang pertama ini ada gambar pantai. Yang kedua ini ada gambar apa? Pegunungan. Ya, pegunungan tuh bisa disebut juga dengan dataran tinggi. Ya, dataran tinggi. Yang ketiga ini ada sawah. Sawah tuh biasanya di dataran rendah. Nah, pantai. Ada yang tahu nggak apa sih yang disebut dengan pantai? Belum, Bu. Belum tahu.
Jadi pantai adalah daerah yang berbatasan dengan laut. Nah, biasanya sumber daya alamnya itu ada ikan, kerang. Nah, mata pencariannya itu ada nelayan dan petani tambak. Biasanya kalau di pantai itu dijadikan sebagai objek wisata. Di sini udah ada yang pernah ke pantai belum? Udah, Bu. Pantai mana? Sari Ringgung. Iya. Terus yang kedua yaitu ada dataran tinggi. Dataran tinggi adalah daerah yang memiliki ketinggian lebih dari 500 meter. Biasanya terdapat pertanian dan perkebunan. Dan yang terakhir ini ada dataran rendah. Biasanya yaitu ketinggiannya kurang dari 200 meter di bawah permukaan laut. Biasanya itu terdapat perindustrian dan biasanya terdapat juga peternakan dan petani sayur. Bagaimana anak-anak? Udah pada paham belum dari ketiga gambar ini? Udah, Bu. Nah, jika udah pada paham semua, sekarang silakan berdiskusi. Ibu bagi menjadi dua kelompok ya. Kelompok pertama ada Rizky dan Ridwan. Kelompok kedua ada Ahmad dan Putra. Nah, di sini Ibu mempunyai papan diskusi anak-anak. Ya, Bu. Ya, Bu. Nih, silakan anak kerjakan ya. Caranya yaitu satu ya. Dua. Nah, itu buat kelompok satu, ini buat kelompok dua. Caranya yaitu dengan menempelkan beberapa kertas yang di dalam kotak ini harus disesuaikan dengan tiga gambar ini. Ada ciri-cirinya, bagaimana ciri-cirinya, manfaatnya, dan mata pencariannya. Sudah paham belum anak-anak? Ya. Sudah, Bu. Sudah, silakan berdiskusi anak-anak. Bagaimana anak-anak? Udah selesai atau belum? Udah, Bu. Ayo, siapa ini antara kelompok satu sama kelompok dua yang mau presentasi ke depan? Coba Ahmad sama si Putra ke depan. Coba, bisa nggak bawanya? Mau dibawain? Nih, coba presentasiin sini bareng-bareng. Ini yang pertama ada, apa ini namanya? Pantai. Ada pantai, ciri-cirinya? Baca. Berbatasan langsung dengan laut. Ya bener ya, jadi pantai itu ciri-cirinya berbatasan langsung dengan laut. Coba dari kelompok satu, bener atau salah? Sekalian. Bener ya, benar, pintar. Yang dua ada manfaatnya apa? Untuk objek wisata. Iya, rata-rata orang pada berliburnya ke pantai buat rekreasi. Coba yang kelompok satu, benar? Benar. Terus yang ketiga ada mata pencarian. Mata pencariannya apa? Pantai apa? Dan pantai tambak. Iya bener ya, jadi kalau di pantai itu rata-rata mereka mata pencariannya itu sebagai nelayan untuk mencari apa? Ikan. Kalau pertama bener? Benar. Terus ada sumber daya alam. Sumber daya alam dari pantai apa? Ikan, rumput laut, dan kerang. Iya bener, rata ada ikan dan rumput laut, terus kerang. Terus ada dataran tinggi. Ciri-cirinya apa? Ketinggian 500 meter. Iya bener ya, jadi ketinggiannya 500 meter. Kelompok pertama benar? Benar, Bu.
tempatnya apa? Tanaman, sayuran, dan buah. Iya. Terus ada mata pencariannya dari dataran tinggi apa? Petani dan pekebun. Ya. Terus sumber daya alamnya? Usaha perkebunan dan objek wisata. Iya, jadi kan dataran tinggi itu biasanya ada pegunungan. Nah, itu biasanya juga untuk objek wisata. Untuk kelompok pertama ada yang salah? Benar. Benar, pintar. Terus yang terakhir ini ada dataran rendah. Ciri-cirinya apa? Ketinggian kurang dari 200 meter. Iya, terus untuk manfaatnya? Peternakan dan pelestarian. Iya bener ya, peternakan dan perindustrian. Itu bisa dimanfaatkan di dataran rendah. Terus mata pencariannya apa? Guru dan karyawan. Iya benar. Terus ada sumber daya alamnya. Hewan ternak dan padi. Iya bener semua ya. Untuk kelompok 2, kelompok 1 bener semua enggak? Benar. Alhamdulillah, pintar ya anak-anaknya ibu. Sekian materi hari ini, semoga Di sini ada soal. Soal selesai. Langsung soalnya. Bagaimana anak-anak? Udah paham belum tentang materi pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah? Udah pada paham? Udah, Bu. Pinter. Masih ada yang ditanyakan? Apa udah paham semua? Udah. Pinter ya, udah paham semua. Nah, di sini Ibu ada lembar aktivitas siswa. Nah, silahkan dikerjakan ya anak-anak. Kalau udah selesai langsung dikumpulkan. Paham? Paham. Bagaimana anak-anak? Udah selesai semua belum? Udah, Bu. Coba dikumpulkan. Jadi kesimpulannya untuk hari ini yaitu untuk membuat daftar pertanyaan ada 7 tipe yang biasanya digunakan. Sebelum melakukan wawancara, biasanya mereka membuat pertanyaan terlebih dahulu, yaitu ada apa, siapa, di mana, kapan, terus ada bagaimana. Terus habis itu ada mengapa, terus berapa. Kemudian untuk keseimbangan lingkungan itu adalah kondisi di mana interaksi antara penyusun ekosistem berlangsung secara seimbang ataupun harmonis. Jadi kita harus menjaga keseimbangan lingkungan. Kemudian untuk pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Sedangkan dataran tinggi yaitu daerah yang memiliki ketinggian 500 meter di bawah permukaan air. Kemudian dataran rendah yaitu daerah dataran yang memiliki ketinggian kurang dari 200. Udah pada paham semuanya anak-anak? Udah, Bu. Guru. Jadi untuk pembelajaran
Besok kita akan membahas tema selanjutnya, yaitu tema 3, subtema 2, pembelajaran yang kedua. Besok kita akan membahas tentang cara membuat kolase dan bagian-bagian dari membuat. Siapa mana? Dan Bu. Coba ketua kelasnya sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Syabra berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladina amanu wa aminus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Kita sudah selesai. Jangan lupa ya anak-anak tetap menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa memakai masker. Coba maskernya dipakai dulu sebelum pulang. Iya. Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya anak-anak. Ya Bu.